Baik, salam Bapak Ibu, kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan firman itu adalah kebenaran. Amin. Firman itu kebenaran, berarti firman itu benar-benar akan terjadi dalam hidup kita. Saudara percaya? Tetapi firman itu tidak akan terjadi kalau kita hanya percaya tanpa melakukan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, hari ini saya mau share kepada kita tentang rahasia kenapa kita perlu membawa benih awal tahun. Sebab, Bapak Ibu, benih awal tahun ini sudah belasan tahun menjadi agenda tetap bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Kenapa begitu penting kita membawa benih awal tahun? Karena ada kebenaran yang mengajarkan kita untuk melakukannya. Di dalam Imamat 23 ayat 10 saya membaca, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Saudara percaya kita orang Israel rohani? Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, apabila kita akan memasuki tahun baru dan tahun 2024 ini kita sudah menuai hasilnya, dia bilang begini, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam dan penuaianmu, dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai bagian bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban. Yang berikut, api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu itu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Berarti ketetapan ini akan berubah? Tidak, karena ketetapan untuk selama-lamanya berlaku dari generasi ke generasi. Bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediaman kamu. Jadi Tuhan suruh kita membawa persembahan awal tahun itu. Setelah itu Tuhan bilang kamu berpuasa. Makanya kenapa kita membawa persembahan awal tahun, sesudah itu kita doa puasa Daniel. Karena itu jemaat sangat rugi kalau tidak melakukan kebenaran ini. Sebab saya mau bersaksi, saya dan John Vanggida itu kami tidak punya tabungan apapun. Tabungan untuk kasih sekolah anak, tabungan untuk beli ini, tabungan tidak pernah ada. Apa yang kita dapat kita selalu membagikan lagi kalau Tuhan suruh. Tetapi semua yang kita butuhkan, semuanya, apapun kerinduan hati kita, pasti Tuhan sediakan. Karena Tuhan bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, bergembira itu karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan itu artinya kita bergembira karena kita melakukan firman. Dan kalau kita melakukan firman, Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita. Karena firman itu akan menjadi hidup dan berkuasa dan bekerja untuk kita waktu kita melakukan. Waktu kita dengar aja itu firman masih belum bisa berkuasa dan bekerja bagi kita. Tetapi waktu kita melakukan, makanya firman Tuhan, iblis bilang begini, kamu boleh percaya tapi jangan melakukan. Lalu Tuhan bilang begini, hey, iblis itu percaya sampai gemetar. Tapi kelemahannya iblis, dia hanya percaya saja, dia tidak melakukan. Dan iblis hanya bisa percaya tapi dia tidak bisa melakukan. Itulah sebabnya kalau kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini berlaku dalam ketetapan untuk selama-lamanya. Bawalah hasil pertama dikatakan. Jadi saudara mengucap syukur untuk tahun 2024 ini, semua yang sudah saudara punya, saudara sisihkan. Saudara sisihkan untuk bawa di awal tahun. Lalu sesudah itu saudara berpuasa dengan persembahan saudara itu. Maka Alkitab pasti menggenapinya. Apa yang menjadi kerinduan saudara di tahun 2025 pasti terjadi. Karena Tuhan bilang begini, sampai pada hari itu juga persembahanmu itulah suatu ketetapan selamanya, maka kamu turun-temurun dan Tuhan akan memberkatimu. Saudara percaya? Tuhan tidak melihat jumlah yang kita bawa,
Tapi Tuhan melihat sikap hati kita untuk menghormati Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu uang kita, Tuhan tidak perlu harta kita, Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Wong Tuhan yang menciptakan. Hanya Tuhan perlu hormat kita kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa supaya setiap jemaat pertama dapat membawa benih awal tahun dengan komitmen untuk mengikuti benih itu melalui doa dan puasa. Doa dan puasa Daniel. Pastikan Bapak Ibu rugi kalau tidak. Sebab tahun 2025 ini sudah dinubuatkan akan sukar dan sulit. Tetapi Alkitab sudah bilang kan tadi bahwa anggur, ada domba yang terbaik, itu artinya Yesus sudah berkorban untuk kita, ya kan? Dan ingat, anggur dan minyak itu tidak akan dirusak. Itu janji Tuhan. Kalau kita percaya dan melakukan, hal itu terjadi dalam hidup kita. Baik, kita juga akan membawa perpuluhan dan persembahan. Saya minta supaya ada yang masih belum mendapat amplop bisa melambaikan tangan. Baik, kalau sudah, mari kita pegang dan kita doa. Bapa, firman-Mu berkata bahwa setiap minggu firman-Mu berkata di kitab yang lain bahwa setiap minggu kami harus menyisihkan persembahan dan membawa kepada Tuhan. Karena itu Tuhan akan memberkati persembahan kami. Kami percaya ketika Tuhan memberkati persembahan kami, yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi banyak. Yang punya kerinduan diberkati oleh Tuhan, yang punya kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Allahku akan mencukupi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Keperluan untuk sehat, keperluan untuk kuat, keperluan untuk keluar dari segala masalah kehidupan ini, keperluan untuk makan minum, keperluan untuk pendidikan, keperluan untuk apa saja. Allahku akan mencukupi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Dia akan hidup karena firman, bukan karena roti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.